gerak. 4, gerak. Siap, gerak. Untuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak di pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Luar biasa, sehat semua. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Kelas 4, Siap, kelas 4, hebat, kelas 4. juara. Bu Guru hari ini apa kabar? Baik, Siapa membimbing kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama kami. Cerdas kami, hebat kami. Yes! Terima kasih anak-anak hebat. Hari ini ada di antara kalian atau temannya yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini kita mulai nanti dengan semangat yang luar biasa dan anak-anak yang sehat. Sebelum pelajaran kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran, kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Bu Nini untuk kalian semua. Untuk itu silakan Ketua Kelas Mas Iqbal maju ke depan untuk memimpin berdoa teman-temannya. Duduk siap di depan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
juga sudah memimpin doa. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, diteruskan dengan pembacaan teks Pancasila. Mbak Naila, tolong temannya dipimpin maju ke depan. Berdiri semua. Sikap sempurna. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dihormat kepada Ibu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Duduk kembali. Depan untuk memimpin temannya menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Semua semangat. Halo. Hai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, berikan dan tetapkan pada Tuhan Yang Esa.
Tasya? Anak-anak, hari ini kita masih tetap pembelajaran tentang gaya pegas. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa gaya, terus Ibu juga menerangkan tentang gaya pegas. Siapa yang masih ingat diterangkan kemarin gaya pegas? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Coba Mbak Tasya, apa yang dimaksud dengan gaya pegas? Iya, betul sekali. Gaya pegas bisa kita ketahui ketika benda-benda tersebut mempunyai elastis dan lentur. Kemarin sudah diberi contoh-contoh bunyi benda-benda yang termasuk mempunyai gaya pegas. Masih ingat kalian semua, Nana? Masih. Coba Ibu pengen tahu kalau tadi malam kalian belajar lagi tentang gaya pegas. Coba sebutkan contoh gaya pegas yang ada di sekitar kita ini, di sekolah ini. Ayo. Penjepit kertas. Penjepit kertas. Terus jam. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Kalau di sini bisa dilihat. Hah? Tapel. Tapel itu di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan rumah, coba masih ingat kemarin? Masih. Apa ayo? Oven. Oven. Gas. Terus? Iya, betul sekali. Jadi kalian semua kemarin sudah diterangkan begini tentang gaya pegas, maka kalian sudah bisa memahami bahwa gaya pegas ada di sekitar kita. Jadi kalian semua sudah bisa memahami bahwa gaya pegas bisa dilihat dari apa ya tadi? Kelenturan dan elastis. Anak-anak, gaya pegas bermanfaat sekali bagi kehidupan kita karena ketika kita tidur di rumah menggunakan spring bed, masih ingat kemarin? Bagaimana kita? Nyaman. Terus, selain itu, kita tidurnya menjadi lebih enak, lebih nyaman. Ketika kita duduk di kursi sofa, nyaman sekali karena di situ terdapat apa ya, Nak? Pir. Berbentuk apa ya pirnya? Ya, kalian sudah mengetahui karena Ibu sudah memberikan contoh-contoh. Sekarang Ibu akan memutarkan video pembelajaran seperti kemarin, tetapi ini beda ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian bisa mengetahui beberapa video yang ditayangkan Ibu di hari Kamis dari kemarin dan di hari ini. Pasti kalian akan mengetahui lebih banyak lagi tentang gaya pegas. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum video ditayangkan? Ada yang mau tanya? Ya, mungkin Mbak Putri. Iya. Apa yang dimaksud dengan gaya pegas? Tadi sudah. Siapa yang masih ingat? Ya, coba Mas Iqbal. Memiliki tekstur yang lentur. Memiliki tekstur yang lentur. Ada lagi? Iya, dan elastis. Kemarin sudah diperagakan Ibu bahwa kartilat bisa dikatakan gaya pegas karena mempunyai kelenturan dan elastis. Ketika kita tarik ke depan, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, maka akan terjadi kelenturan. Tapi ketika dikembalikan lagi tanpa disentuh, maka benda tersebut akan menjadi seperti semula. Anak-anak, mari kita saksikan video pembelajaran di depan. Nanti kalian akan mengetahui bahwa gaya
yang ditayangkan adalah gaya pegas dan bermacam-macam benda-benda yang kamu ketahui selain yang kemarin ya anak-anak ya. Lagi di channel Spectrum Education. Pada video kali ini kita akan belajar untuk mengenal gaya pegas. Nah, mau tahu seperti apa materinya? Yuk simak video berikut dengan seksama. Melakukannya secara berulang. Hal itu membuat Edo mahir mendribel bola basket. Saat Edo mendribel bola, Edo memberikan tekanan terhadap bola sehingga bola terlempar di bawah. Setelah bola mencapai lantai, bola lalu terpelanting ke atas lagi. Proses terpelantingnya bola merupakan penerapan gaya pegas. Hal ini dikarenakan bola bersifat elastis. Sifat elastis tersebut menimbulkan gaya pegas. Oke teman-teman, tahukah kalian apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis seperti pada karet. Nah, kawan-kawan, dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya sering menjumpai pemanfaatan gaya pegas. Namun, terkadang kita tidak menyadari bahwa benda tersebut bekerja dengan menggunakan gaya pegas. Nah, mau tahu apa saja penerapan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari? Berikut contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama terdapat pada suspensi kendaraan. Yang kedua terdapat pada permainan trampolin. Yang ketiga terdapat pada penggunaan busur panah. Yang keempat pada kasur spring bed. Yang kelima terdapat pada penggunaan ketapel. Dan yang keenam terdapat pada penggunaan pulpen. Kawan-kawan, kalian telah belajar tentang pengertian gaya pegas. Kalian juga telah belajar tentang pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang waktunya ayo berlatih. Ayo tentukan gambar yang menerapkan penggunaan gaya pegas. Kalian dapat menulis jawabannya pada buku tugas kalian atau pada kolom komentar. Selamat mencoba. Kalian pasti akan ada pertanyaan setelah menyaksikan video yang Ibu tayangkan di depan tadi. Pasti ada keinginan untuk bertanya. Boleh? Siapa yang ingin bertanya? Ya, boleh. Mbak Zaida dulu. Iya, karena ketika ditekan-tekan, maka bola itu akan terputar. Dia juga terbuat dari apa ya, Nak? Karet. Tadi karet berarti bertekstur, lentur, dan elastis. Luar biasa pertanyaan Mbak Zaida. Yang lainnya? Ya, Mas Iqbal. Iya, apa manfaat dari gaya pegas? Siapa yang tahu? Ayo, manfaat dari gaya pegas. Mbak Naila, dijawab. Apa manfaatnya Mbak Naila? Agar nyaman. Iya, agar nyaman. Yang lain? Mungkin ada yang lain? Ketika kita memanfaatkan gaya pegas, manfaatnya banyak sekali. Ya.
Kemarin Ibu tayangkan bahwa dalam elektronik penutup kulkas akan kembali karena juga dilapisi dengan karet sehingga tertutup rapat karena elastis. Terus ada lagi, ketika kita tidur, gaya bekas sangat bermanfaat. Kita menjadi tidurnya lebih nikmat, lebih nyaman, ya. Terus kalau kita duduk di kursi sofa, rasanya bagaimana ya? Bagaimana Mbak Ica rasanya kalau duduk di kursi yang ada apa kemarin di dalamnya? Iya. Terjadi bagaimana anak-anak? Nyaman. Karena apa? Di situ ada tekanan ke bawah ke atasnya menggunakan gaya pegas juga, yaitu berbentuk spiral atau pil ya anak-anak ya. Nah, tadi diterangkan di dalam video pembelajaran ada bermacam-macam gaya pegas yang terdapat pada benda-benda di sekitar kita. Coba masih ingat, sebutkan apa tadi yang dalam video? Ya, bola basket, ketapel, spring bed, trampolin, busur, panah, pulpen. Nah, kalian sudah menemukan beberapa benda yang terkait dan mempunyai gaya pegas. Anak-anak, kali ini Ibu akan membagikan benda-benda yang termasuk. Nah, ini dibawakan ini. Kemarin kita hanya melihatnya. Sekarang kita mempraktekkan dengan benda-benda yang sudah dibawa ini, sehingga kalian mengetahui secara langsung. Di sini Ibu membawa apa ini anak-anak? Panah. Pintar sekali. Ibu juga membawakan. Nah ini. Ketapel. Karena sudah memperagakan ya. Nanti kalian akan saya suruh mengambil benda-benda konkret ini. Kalian mendiskusikan, ditulis dengan kelompok kalian ya. Jadi nanti misalnya Mbak Nanula mengambil dari beberapa benda-benda yang sudah disediakan oleh Ibu, maka kalian akan menuliskan bagaimana cara kerja pada benda-benda yang kamu ambil, termasuk mempunyai gaya. Nah, sekarang saya mulai dari kelompok pahlawan Diponegoro. Boleh mengambil barang yang ada di sini, disediakan benda-benda oleh Bu Nini. Ada yang mau ambil? Silakan. Diambil satu saja ya, terus dipegangi. Ada lagi? Mas, masa cuma satu? Ambil lagi yuk. Ambil lagi. Silakan. Kalau ambil pelan-pelan supaya tidak tumpah ya. Dari kelompok yang lain bisa mengambil, tadi sudah kelompok pahlawan Diponegoro. Yang lain boleh mengambil dari 2, 3 ya Nana ya. Karena nanti kamu bisa mengerti dan mengetahui. Kelompok pahlawan Patimura ingin mengambil yang mana Mbak? Yang mau? Nah, tolong ya. Ini ada lagi pilihannya. Enggak, bisa diambil. Sekarang kelompok RA Kartini, coba mengambil benda-benda yang termasuk gaya pegas yang disediakan oleh Bu Nini, bisa didiskusikan nanti di depan. Ya, kalian sudah
diberikan oleh Ibu Guru. Silakan sekarang waktunya untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang kamu ambil. Ya. Ditulis, didiskusikan dulu bersama teman-temannya untuk melakukan apa yang termasuk benda-benda yang kamu ambil, termasuk gaya. Sekarang alat tulisnya dikeluarkan, masing-masing kalian menulis. Nah, coba mulai kerja. Masing-masing mengamati dari benda yang kalian ambil dari yang disediakan oleh Ibu Nini, sehingga kalian mengetahui. Nah, ada yang menulis, ada yang mempresentasikan, karena kerja kelompok itu harus kerjasama ya anak-anak ya. Nah, inilah kelebihan dari kerja kelompok. Kalian punya pendapat, nanti ditulis, dijadikan satu sesuai dengan benda-benda yang kamu dapatkan. Coba kalian tulis sesuai dengan benda yang diberikan oleh Ibu. Silakan berdiskusi dulu. Jadi kalian bisa mendiskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Nah, bisa memperagakan masing-masing karena kalian sudah mendapatkan benda-benda yang sudah disediakan oleh Nini, ya. Terus ketika cara kerjanya bagaimana, pada panah, ketapel, ditulis anak-anak ya. Silakan kerjasama yang baik. Nah, nih. Nanti hasil yang kamu ketahui. Nah, itu ya, anak. Jalan kejepit maknya. Nah, di sini kita pakai jemuran Ibu. Ini juga termasuk ditulis apa yang kamu ketahui tentang benda-benda konkret yang sudah kamu dapatkan ya namanya ya. Nah, Mbak Naila mempraktekkan, satunya menuliskan. Nanti hasil diskusinya bisa dipresentasikan. Kalian bisa mengetahui ketika sudah melihat benda konkretnya dan kalian mempraktekkan bersama kelompok kalian, sehingga nanti mempresentasikan kalian mudah karena sudah mengetahui bahwa benda-benda yang kamu ambil adalah merupakan
benda yang mempunyai gaya kodas. Silakan kerjasama yang baik.
meja kalian masing-masing, dipraktekkan sekali lagi, baru diambil kegunaannya, manfaatnya ya dari masing-masing benda yang kamu pilih dari masing-masing kelompok ya. Jadi nanti hasil diskusinya dikumpulkan jadi satu, dipresentasikan ke depan ya. Jadi bagaimana cara memanfaatkan benda bekas pada panah ya, dan lain-lain. Ada ketapel, mainan anak-anak kalian sudah semua. Karet dan coba diperhatikan kalau sudah dari masing-masing mengamati benda-benda yang sudah kamu dapatkan, kamu ambil di depan tadi, dijadikan satu anak-anak ya. Jadi masing-masing kelompok nanti mempresentasikan ada salah satu yang menjadi juru bicara kalian ya. Siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yes. Iya, masih semangat. Kalian hebat semua. Ya, diteruskan lagi. Setelah dirangkum jadi satu, kan kelompok kalian ada 4, masing-masing mengamati benda yang sudah kalian pilih, yang ada di meja kalian, dijadikan satu, nanti mempresentasikannya ke depan seperti biasanya ya. Dilanjutkan dulu, dijadikan satu lembar, nanti bisa dipresentasikan ke depan hasil diskusi kalian tentang benda-benda yang sudah kalian pilih untuk maju ke depan mempresentasikan. Sudah siap semua? Sudah. Semua sudah selesai? Sudah. Luar biasa. Coba di antara kalian dari kelompok satu-satunya dari sini mewakilkan siapa? Misalnya dari kelompok RA Kartini mewakilkan salah satu, tampil ke depan. Kelompok Pahlawan Patimura tampil ke depan. Kelompok dari Pahlawan Diponegoro maju ke depan satu-satu dulu. Kita supaya adil, maka kita swing dulu. Yuk ke depan. Ayo ke depan dulu. Swing dulu. Nah, ayo kita lakukan switch karena nanti akan menentukan siapa yang tampil duluan. Ya, peraturannya begini anak-anak, didengarkan semua. Nanti yang menang berarti tampilnya malah yang terakhir. Yang kalah tampilnya nomor 1 atau duluan. Dihitung ini, semua siap? 1, 2, 3. Sekarang saya mau tanya, yang nomor 1 siapa? Yo, yang tampil dulu, yang kalah loh, yang kalah siapa tadi, dari kelompok siapa tadi? Kelompok Pahlawan Diponegoro. Silakan Mbak Zaida mempersiapkan. Terus yang kedua? Saya. Iya, dari kelompok Pahlawan Patimura. Iya, silakan duduk mempersiapkan untuk mempresentasikan. Berarti kelompok RA Kartini yang menang, tapi tampilnya malah yang terakhir. Silakan dari kelompok Pahlawan Diponegoro mempresentasikan ke depan. Kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian berempat. Di sini. Yuk. Kami dari kelompok Pahlawan Diponegoro. Kami akan mempresentasikan tentang Merugas. Nama saya Zahida Kalbina Diva. Nama saya Putri Agus Hayati.
Nama saya Asparisni Setiaji. Nama saya Ibnu Alkana. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Pengaruh gaya bebas terhadap gerak benda. 1. Ketika seseorang memanah, maka seseorang tersebut menggunakan gaya bebas. 2. Busur panah terbuat dari benda yang elastis dan lentur. 3. Akhirnya benda ini dari benda elastis yang bisa menghasilkan gaya bebas. 4. Dan benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan benda tersebut kembali seperti bentuk semula setelah diberi benda. Juga bisa disebut benda yang lentur. 4. Jadi benda yang lentur akan menghasilkan gaya bebas. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami serta hasil diskusi kelompok kami dari kelompok pengenalan di Ponorogo. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, ternyata dari kelompok pahlawan di Ponorogo sudah bisa mempresentasikan dari benda-benda yang sudah diambil tadi untuk dipresentasikan ke depan. Silakan duduk kalian semua dari kelompok pahlawan di Ponorogo. Ayo yang tadi, yang kedua. Yang kedua siapa tadi? Kelompok dari mana? Pahlawan Pattimura. Silakan Mas Iqbal, temannya dipersiapkan. Nah, bacanya yang keras ya, supaya teman-temannya mendengar dan mengerti. Yang lain ini Pak, yang lain memperhatikan kelompok lain. Nanti ada pertanyaan dari kelompok masing-masing. Kami dari kelompok pahlawan Pattimura. Kami akan mempresentasikan tentang gaya bebas. Nama saya Iqbal Mahmud Sulaiman. Nama saya Murta Anasarudin. Nama saya Wiboyo Romani. Nama saya Ismail Fadila. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Gaya bebas sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Benda yang elastis menghasilkan gaya bebas. Kemudian bebas terdapat pada kasus spring bed. Spring bed diberi benda di dalamnya, diberi pad sehingga itu bisa menghasilkan rasa nyaman. Dalam penggunaan bed di dalamnya membuat lentur dan elastis. Bed berfungsi membuat nyaman serta tisu menjadi nyaman. Benda ini bisa mempertahankan bentuk dan benda tersebut kembali seperti semula. Jadi benda yang lentur akan menghasilkan gaya bebas. Demikian hasil diskusi dari dan presentasi kelompok kami dari kelompok pahlawan Pattimura. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ternyata dari kelompok pahlawan Pattimura tidak mau kalah dengan kelompok Pangeran Diponegoro. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang yang terakhir harus lebih hebat, lebih bagus mempresentasikan karena nanti ada penilaian dari Bu Nini bahwa kelompok pahlawan Diponegoro juga luar biasa, kelompok pahlawan Pattimura juga luar biasa. Sekarang yang terakhir adalah kelompok Raden Ajeng Kartini. Silakan Mbak Naila, dipersiapkan teman-temannya untuk tampil diskusi tentang gaya bebas dengan benda-benda yang sudah diambil tadi di depan. Kami dari kelompok RA Kartini. Kami akan mempresentasikan tentang gaya bebas. Nama saya Asila Naila Alifa. Nama saya Desvita Rizky Nandania. Nama saya Muhammad Arif Dewi. Ini hasil diskusi kelompok kami. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Benda elastis akan menghasilkan gaya bebas. Gaya bebas banyak sekali terdapat di lingkungan kita. Contoh pada pulpen. Pada pulpen ini manusia bisa mengeluarkan serta bisa memasukkan tintanya dengan cara menekan tombolnya yang disediakan. Pulpen seperti ini pun
bir di dalamnya. Bir adalah benda elastis. Selain karet dan banyak digunakan dalam gaya gas. Benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan bir tersebut disebut juga gaya gas. Demikian hasil diskusi dan presentasi kelompok kami. Semoga teman-teman hasil diskusi kelompok kami bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan. Ternyata tidak kalah juga ya dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Silakan duduk Mbak Naila bersama temannya kembali ke tempatnya. Nah, luar biasa. Sekarang kita ice breaking dulu. Semua berdiri, berhadapan-hadapan. Makasih ya depan. Yuk, ya. Mbak Tasya akan memimpin temannya masing-masing, ya. Coba kalian berdiri, berhadapan-hadapan dan melakukan ice breaking dengan hitungan dari Bu Nini. Mbak Tasya akan memimpin kalian semua. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Terima kasih, hebat sekali. Ini malah lebih memahami. Ketika Ibu mendengarkan presentasi dari kalian, tampilan dari kalian, kalian luar biasa. Berarti tadi malam kalian belajar ya? Ya. Maka pesan Ibu Guru harus selalu diindahkan. Sekarang ada tugas lagi, satu kali lagi dari masing-masing kelompok kalian bisa memberikan pertanyaan ke kelompok lain, ya. Jadi kalian nanti membuat pertanyaan dan pertanyaan itu ditujukan di kelompok lain. Kalau misalnya sekarang saya tanya, kelompok pahlawan Patimura akan membuat pertanyaan ditujukan kepada kelompok. Iya, ditujukan kepada kelompok RA Kartini. Siap kalian semua? Siap. Iya, harus siap ya. Terus sekarang saya mau tanya, kalau dari kelompok pahlawan Diponegoro, kalian siap membuat pertanyaan? Siap. Jempol. 2. Sekarang kalau kalian membuat pertanyaan akan ditujukan kepada siapa ya? Kelompok pahlawan Patimura. Iya, kelompok pahlawan Patimura harus siap juga. Siap? Nah, sekarang tinggal satu RA Kartini. Apakah juga siap membuat soal atau pertanyaan yang ditujukan kepada temannya? Dituju berarti kepada Pahlawan Diponegoro. pahlawan Diponegoro. Siapa pahlawan Diponegoro? Siap. Sekarang Ibu akan memberikan selembar kertas untuk kalian semua dan pertanyaannya nanti ditulis ya, ditulis. Ya, dimulai dari sekarang kalian harus membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang ditayangkan pada pemutaran film dan presentasi
dari video tadi anak-anak sudah memperhatikan. Oleh karena itu kalian terkait dengan benda-benda yang sudah kalian lihat yang termasuk gaya pegas. Jadi membuat pertanyaan ya anak-anak.
memberikan pertanyaan kepada kelompok RA Kartini. Silakan. Apa saja yang termasuk benda-benda yang mempunyai gaya pegas? Kami dari kelompok Kartini akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Kartini. Tapel, panas, indek, neraca pegas, dan mekanik pulpen. Bacaan selanjutnya. Nomor 2. Bagaimana cara kerja pada kasus spring bed? 2. Tetes pada bagian dalam springbed yang membuat jadinya akan menjadi info. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ternyata pertanyaannya langsung dijawab, sudah siap, ya, bagus sekali. Kalau yang lain misalnya dijawab nanti dulu, boleh nggak ya? Boleh. Kalian mungkin masih tunggu-tunggu pertanyaan kan? Ya. Oke, sekarang kelompok dari RA Kartini memberikan pertanyaan dulu kepada kelompok yang dituju. Silakan. Silakan, Mbak Naila. Ya. Jadi kelompok kami akan mempertanyakan pada Pangeran Diponegoro. 1. Kendaraan bermotor sebisa memanfaatkan gaya pegas. 2. Apa manfaat gaya pegas setiap hari? Untuk kelompok pahlawan Diponegoro akan mencoba menjawab, ya. Berdiri, Mbak. Boleh. Didengarkan yang lain. Kami dari kelompok pahlawan Diponegoro akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok RA Kartini. 1. Alat pemadam kebakaran, pompa bersepeda, dan alat pemotong rumput. 2. Memberikan perasaan nyaman saat kita duduk atau berdiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ternyata pertanyaan yang sudah diberikan dari kelompok RA Kartini ke kelompok Pangeran Diponegoro sudah terjawab. Yang terakhir dari kelompok pahlawan Diponegoro ke kelompok Patimura. Silakan. Ayo Mbak Zeda. Coba lakukan bersama kelompokmu memainkan ketapel. Ya, boleh berdiri untuk mempraktekkan di situ saja. Bagaimana cara memainkan ketapel. Ya, kelompok dari pahlawan Diponegoro memberikan tugas untuk mempraktekkan. Ayo, Mas Iqbal. Pertama, ya. Dikasih pemberat, tarik, lepaskan. Iya. Tepuk tangan. Luar biasa. Mungkin Mbak Zeda punya pertanyaan lagi karena semuanya mempunyai pertanyaan lebih dari satu. Boleh Mbak Zeda? Pertanyaan kedua. Sebutkan benda-benda mainan anak-anak yang termasuk gaya pegas. Ketapel, busur, pistol, trampolin, karet gelap, dan jungkat-jungkit. Iya, betul sekali. Tepuk tangan semua yang meriah. Boleh duduk, silakan. Anak-anak, pembelajaran di hari ini kalian luar biasa. Kalian adalah anak-anak hebat. Sehingga pada pembelajaran hari ini tentang gaya pegas, alhamdulillah kita sudah mengetahui tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Kita mengetahui bahwa gaya pegas ternyata kalau kita simpulkan banyak sekali anak-anak ya. Jadi gaya pegas kita simpulkan bareng-bareng benda yang mempunyai kelenturan dan sifat elastis. Kalau dikembalikan
bendanya menjadi bentuk semula. Anak-anak, kira-kira dari pembelajaran ini kalian menyenangkan nggak? Alhamdulillah, karena kita bisa tahu ya, ternyata memanah itu pun ada gaya pegas. Ketapel juga ada gaya pegas. Itu di permainan-permainan. Ada lagi yang tadi di dalam rumah kita. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Sebelumnya Ibu pesan ke kalian semua, tetap belajar dan belajar. Tetap suka dan hobi membaca. Karena membaca adalah ilmu yang luar biasa, terutama buku pelajaran. Ya, untuk buku pelajaran yang sudah didapatkan dari Ibu, tolong di rumah dipelajari. Dan nanti anak-anak jangan lupa tetap belajar untuk mengulang pembelajaran hari ini sehingga kalian memahami dengan betul-betul. Hari ini saya akhiri pembelajaran tentang IPAS gaya pegas. Dan tolong seperti biasa Mas Iqbal memimpin temannya untuk berdoa. Silakan Mas Iqbal. Sudah siap, Bapak? Kamu ulang. Bapak Ibu, pertama duduk rapi dan berdoa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Hormat kepada Ibu Guru. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Sebelum pulang jangan sampai ada yang ketinggalan. Alat-alat tulisnya dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing ya. Baik buku, alat tulis, tempat minum, tempat bekal kalian besok karena masih dipakai kembali untuk ke sekolah. Dan hati-hati di jalan karena kendaraan di luar sana luar biasa, banyak sekali anak-anak. Oleh karena itu jagalah keselamatan kalian semua karena Bapak Ibu menunggu di rumah kalian semua. Jadi hari ini pembelajaran diakhiri begini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak, ayo Mas semuanya. Yuk, saling dulu. Hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan. Nah, hati-hati di jalan ya.